Pengujian kepatuhan dan siklus pendapatan. Audit siklus pendapatan. Transaksi siklus pendapatan. B. Tujuan audit siklus pendapatan. C. Memahami pengendalian intern atas siklus pendapatan. D. Pengujian audit siklus pendapatan. E. Prosedur audit dalam siklus pendapatan. F. Bukti audit atas siklus pendapatan. Audit siklus pengeluaran. A. Transaksi siklus pengeluaran. B. Tujuan audit siklus pengeluaran. C. Memahami bisnis klien dan pengendalian intern. D. Pengujian audit siklus pengeluaran. E. Prosedur audit siklus pengeluaran. F. Bukti audit siklus pengeluaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Latifah Lindri dengan NIM 1916040022. Saya akan membacakan tentang audit siklus pendapatan. Yang A. Transaksi siklus pendapatan. Pendapatan diartikan sebagai suatu arus masuk atau penambahan atas aset suatu entitas atau penyelesaian liabilities atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama yang berkelanjutan dari suatu perusahaan. Pengakuan pendapatan adalah pada saat 1. Kontrak penjualan telah disepakati, yang kedua saat penjualan, yang ketiga selama proses produksi secara bertahap, yang keempat saat produk selesai, dan kelima saat kas diterima. Auditor harus mampu mengidentifikasi dan mengenali transaksi-transaksi yang terkait dengan siklus pendapatan antara lain berikut ini. Yang pertama, penjualan baik tunai maupun kredit. Yang kedua, penerimaan tunai atau kas. Yang ketiga, retur penjualan dan potongan penjualan karena penjualan cacat. Yang keempat, penghapus bukuan piutang yang tidak tertagih. Nah, yang terakhir, taksiran atas piutang ragu-ragu. Lanjut ke judul yang selanjutnya, yaitu B. Tujuan audit siklus pendapatan. Tujuan audit pada siklus ini meliputi berikut ini. Yang pertama, transaksi yang dicatat. Yang kedua, semua penjualan, penerimaan, kas, dan penyesuaian atas penjualan yang dilakukan selama periode diperiksa telah dicatat, asersi kelengkapan. Yang ketiga, perusahaan memiliki hak atas piutang dan kas yang berasal dari transaksi-transaksi siklus pendapatan, asersi, hak, dan kewajiban. Dan yang keempat, semua penjualan, penerimaan, kas, dan penyesuaian penjualan sudah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum PABU di jurnal dan dibukukan ke buku besar secara benar, asersi penilaian alokasi. Nah, yang terakhir, detail penjualan, penerimaan kas, dan penyesuaian penjualan telah diklasifikasikan, disajikan, diungkapkan secara benar dalam laporan keuangan, asersi penyajian dan pengungkapan. Nah, yang C, memahami pengendalian intern atas siklus pendapatan. Yang pertama, pemisahan tugas antara orang yang memberi otorisasi transaksi terkait siklus pendapatan dengan orang yang menangani dan mencatat transaksi tersebut. Yang kedua, pada penjualan kredit, maka hanya bagian kredit yang bisa menambahkan nama pembeli baru ke dalam file induk pelanggan, mencocokkan nama pembeli dalam order penjualan dengan file induk pelanggan. Yang ketiga, pada saat pencatatan faktur penjualan, maka pengiriman laporan bulanan harus rutin dilakukan kepada para pelanggan, disertai dengan tindak lanjut apabila pada keberatan dari pelanggan. Yang keempat, pada saat pengiriman barang, maka petugas gudang melakukan pengecekan atas kecocokan barang dan order penjualan yang telah disetujui. Yang kelima, pada transaksi penjualan tunai, maka aktivitas pengendalian yang dilakukan adalah menggunakan register kas atau peralatan elektronik dalam mencatat penjualan tunai dan melakukan pengawasan periodik atas prosedur penjualan tunai. Nah, yang keenam, pada penerimaan kas, maka aktivitas pengendalian yang dilakukan antara lain manajemen secara harian,
memonitor penerimaan kas, kewajaran jumlah, dan jumlahnya dikreditkan ke piutang usaha, serta tindak lanjut atas piutang yang sudah lewat jatuh tempo. Nah, yang ketujuh, perusahaan menggunakan memo kredit yang telah disetujui untuk setiap pengkreditan yang diakibatkan oleh return dan menggunakan memo persetujuan penghapusan untuk menghapus rekening piutang yang dinyatakan sudah tidak dapat ditagih lagi. Nah, sekian dari materi saya, bisa dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pratiwi Oktari dengan NIM 1916040009 akan melanjutkan penjelasan mengenai audit siklus pendapatan. Yang D, pengujian audit siklus pendapatan. Dalam audit siklus pendapatan, maka auditor akan melaksanakan setidaknya 2 pengujian, yaitu yang pertama, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah cara auditor untuk menentukan efektivitas pengendalian intern yang dilakukan perusahaan klien. Contohnya, pengujian atas bagian kredit terkait ada atau tidaknya pemberian kredit yang tidak melalui persetujuan kredit atau penjualan kredit, tanpa persetujuan pejabat perusahaan yang bertanggung jawab atas penjualan secara kredit. Yang kedua, pengujian substantif. Pengujian substantif adalah pengujian yang dilakukan auditor untuk memeriksa dan mengevaluasi asersi, detail transaksi, dan detail saldo transaksi. Contohnya, dalam memeriksa piutang usaha dan rekening cadangan kerugian piutang, yaitu dengan melakukan penelusuran saldo awal tahun yang diperiksa ke saldo akhir per audit dalam kertas kerja tahun lalu, jika tahun lalu diaudit. Kemudian, auditor harus memeriksa buku besar piutang dan cadangan kerugian piutang dengan memusatkan pada pendewetan dan pengkreditan. Yang E, prosedur audit dalam siklus pendapatan. Bukti audit diperoleh melalui prosedur audit yang dilakukan. Berikut beberapa prosedur audit yang dapat digunakan pada audit siklus pendapatan. Yang pertama, konfirmasi. Yang kedua, bertanya atau inquiry. Yang ketiga, proses analitis. Yang keempat, penelusuran dan pengusutan atas dokumen. Yang kelima, melakukan cut off. Pertama, konfirmasi. Beberapa bentuk konfirmasi yaitu yang pertama, konfirmasi positif adalah suatu permohonan yang akan dijawab secara langsung oleh pihak yang dimintakan konfirmasinya kepada auditor dengan menyatakan apakah ia setuju atau tidak setuju dengan informasi dalam permohonan tersebut atau dengan memberikan informasi yang diminta. Yang kedua, konfirmasi negatif. Konfirmasi negatif merupakan suatu permohonan yang akan dijawab secara langsung oleh pihak yang dikonfirmasi kepada auditor, hanya apabila ia tidak setuju dengan konfirmasi dalam permohonan tersebut. Yang ketiga, tidak ada jawaban konfirmasi, yaitu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk menjawab permohonan konfirmasi karena alamat tidak dikenal. Hal-hal yang perlu diperhatikan auditor ketika melakukan prosedur konfirmasi adalah yang pertama, menentukan jumlah, nama, dan alamat konfirmasi cocok dengan data pelanggan. Selanjutnya, menggunakan amplop jawaban konfirmasi yang sudah disediakan dengan alamat tercetak tertuju kepada kantor akuntan publik atau KAP, dan mewajibkan pengiriman jawaban langsung kepada auditor. Jika hal ini terjadi, maka auditor wajib melakukan beberapa hal. Yang pertama, menanyakan alasan penolakan manajemen dan mencari bukti audit mengenai kelayakan penolakan tersebut. Melakukan evaluasi atas dampak penolakan manajemen terhadap penilaian auditor atas risiko salah saji material termasuk fraud yang kemungkinan ada. Dan selanjutnya, melaksanakan prosedur audit alternatif untuk memperoleh audit yang relevan dan andal. Yang kedua, bertanya atau inquiry. Bertanya adalah cara auditor mencari informasi mengenai masalah keuangan ataupun non-keuangan dari perusahaan klien. Bertanya bisa berbentuk mengajukan pertanyaan secara formal tertulis atau informal tertulis maupun secara lisan. Yang ketiga, prosedur analitis. Prosedur analitis adalah evaluasi atas informasi keuangan dengan menganalisis relevansi hubungan antara data keuangan dan non-keuangan. Prosedur ini memerlukan pemahaman bisnis dan usaha yang digeluti perusahaan klien. Prosedur ini efektif dalam mengidentifikasi salah saji potensi laporan keuangan berkaitan dengan siklus pendapatan. Yang keempat, penelusuran dan pengusutan atas dokumen. Auditor harus menelusuri kebenaran atas transaksi siklus pendapatan melalui dokumen terkait.
Penelusuran atas pendebitan rekening piutang dengan dokumen pendukung seperti faktur penjualan, dokumen pengiriman, dan order penjualan. Yang kelima, melakukan cut-off. Auditor dalam melaksanakan pekerjaan audit harus mengenali beberapa kondisi yang kemungkinan besar berdampak pada salasaji material pada laporan keuangan. Berikut beberapa kondisi yang dapat menimbulkan timbulnya salasaji potensial pada siklus pendapatan. Yang pertama, kode produk atau jasa yang tidak benar. Selanjutnya, order yang melebihi batas kredit pelanggan tertentu. Transaksi pengiriman barang dengan jumlah berbeda dari jumlah yang tercantum dalam order penjualan. Order pada jenis barang yang tidak ada atau habis dalam persediaan. Dan yang terakhir, harga, nomor penjual, atau informasi lain dalam faktur penjualan yang tidak sesuai dengan informasi dalam order penjualan dan sebagainya. Bagian F, bukti audit atas siklus pendapatan. Beberapa bukti audit terkait dengan siklus pendapatan antara lain, yang pertama, pengantar pembayaran. Yang kedua, daftar perhitungan kas. Yang ketiga, ikhtisar kas harian. Yang keempat, slip setoran ke bank. Yang kelima, jurnal penerimaan kas. Keenam, order penjualan. Ketujuh, faktur penjualan. Kedelapan, daftar harga. Kesembilan, jurnal penjualan. 10, file induk pelanggan. Dan yang ke-11, memo kredit retur penjualan. Baiklah, saya Monika Bitikma dengan NIM 1916040012 akan menjelaskan tentang audit siklus pengeluaran. A. Transaksi siklus pengeluaran. Sifat transaksi siklus pengeluaran adalah yang pertama, aktivitas pembelian barang dan jasa. Yang kedua, melakukan pembayaran yaitu transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya, transaksi pada siklus pengeluaran terdiri dari berikut. Yang pertama, pembelian barang dan jasa. Yang kedua, potongan dan return pembelian. Yang ketiga, pembelian aset tetap. Yang keempat, persediaan. Yang kelima, utang dagang. Yang keenam, pembayaran macam-macam biaya seperti biaya gaji, biaya promosi, dan sebagainya. Yang ketujuh, kas dan setara kas. Yang selanjutnya, B. Tujuan audit siklus pengeluaran. Audit siklus pengeluaran memiliki tujuan untuk membuktikan asersi-asersi berikut ini. Yang pertama, pengeluaran kas yang dilakukan perusahaan dilakukan selama periode pemeriksaan dan pembelian barang, jasa, serta aset benar-benar terjadi dan ada selama periode tersebut, atau asersi keterjadian dan keberadaan. Yang kedua, semua pengeluaran kas dan pengembalian yang terjadi selama periode yang diperiksa telah dicatat atau asersi kelengkapan. Yang ketiga, utang dagang adalah kewajiban perusahaan per tanggal neraca asersi hak dan kewajiban. Yang keempat, transaksi pembelian dan pengeluaran kas telah dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, di jurnal, diringkas, dan dibukukan secara benar atau asersi penilaian dan pengalokasian. Yang kelima, pembelian dan pengeluaran kas telah diklarifikasikan dan disajikan diungkapkan secara benar dalam laporan keuangan atau asersi penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya C. Memahami bisnis klien dan pengendalian intern. Auditor harus memahami faktor pemicu pengeluaran untuk berbagai jenis usaha atau perusahaan dagang jasa dan manufaktur. Contohnya, supermarket biru yang melakukan aktivitas membeli dan menjual kembali berbagai macam produk makanan, minuman, sayuran, peralatan rumah tangga, buku tulis, dan sebagainya. ISA 330-8 menyatakan bahwa auditor wajib merancang dan melaksanakan uji pengendalian untuk memperoleh buku audit yang cukup dan tepat mengenai fungsinya pengendalian yang relevan jika yang pertama, penilaian auditor mengenai risiko salasaji yang material pada tingkat asersi meliputi ekspektasi bahwa pengendalian berfungsi secara efektif. Artinya, auditor bermaksud menggunakan pengendalian yang efektif itu untuk menentukan sifat waktu dan luasnya prosedur substantif. Atau yang kedua, prosedur substantif
saja tidak dapat memberikan bukti audit yang cukup dan tepat pada tingkat asersi. Auditor harus memahami pengendalian intern yang dilakukan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian intern atas pembelian sediaan barang dagangan dilakukan untuk mencegah terjadinya sediaan yang berlebihan dengan berbagai alasan seperti barang rusak, tidak terjual, dan sudah ketinggalan model. Yang kedua, pengendalian atas penerimaan barang yang dipesan. Pengendalian ini memastikan bahwa penerimaan barang sesuai dengan barang yang dipesan, harga sesuai pesanan diterima pada waktunya, dan sebagainya. Yang ketiga, pengendalian atas fisik sediaan barang dengan memahami kebijakan dan manajemen untuk melakukan stok of name. Pengendalian ini memastikan bahwa sediaan secara fisik dan catatan tidak ada perbedaan serta antisipasi terjadinya pencurian atas sediaan. Yang keempat, pengendalian atas fisik kas dengan melakukan cash count secara mendadak. Pengendalian ini memastikan bahwa fisik kas dan catatan atas kas tidak mengalami perbedaan yang berdampak material atas laporan keuangan perusahaan. Yang kelima, pengendalian atas pengadaan aset pada tahun berjalan termasuk ketaatan terhadap pengadaan serta kesesuaian harga pasar dengan mempertimbangkan syarat-syarat pembelian dan kebijakan akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairunisa, NIM 1916040001. Saya dari kelompok 2 pemeriksaan akuntansi 2 ingin melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu diawali dari bagian D, pengujian audit siklus pengeluaran. Beberapa prosedur audit yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian pengendalian atas siklus pengeluaran adalah mereview pengalaman di masa lalu dengan klien, mengajukan pertanyaan atau inquiry, observasi dan infeksi atas dokumen. Contohnya, auditor mengajukan pertanyaan atas prosedur yang dijalankan perusahaan untuk order pembelian. Pengujian substantif adalah pengujian yang dilakukan auditor untuk memeriksa dan mengevaluasi asersi, detail transaksi dan detail saldo transaksi. Pengujian substantif digunakan untuk mengungkapkan kemungkinan besarnya salah saji material yang terkandung dalam laporan keuangan. Selanjutnya, yang bagian E, prosedur audit siklus pengeluaran. Prosedur audit adalah metode atau cara yang dilakukan oleh auditor untuk memperoleh bukti audit. Prosedur audit yang digunakan sangat tergantung pada pengujian audit. Auditor dalam melakukan pengujian pengendalian umumnya memakai prosedur audit wawancara, pengamatan dan inspeksi atas dokumen terkait. Sebagai contoh, audit atas biaya gaji karyawan biasanya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab terhadap jumlah karyawan untuk masing-masing bagian atau divisi kerja. Yang kedua, komponen sistem penggajian seperti gaji pokok dan berbagai tunjangan. Yang ketiga, sistem rekrutmen untuk meminimalkan terjadinya karyawan fiktif. Dan selanjutnya, berikut disajikan beberapa langkah yang dilakukan auditor terkait penerapan prosedur audit atas siklus pengeluaran kas. Yaitu, pertama, prosedur penelusuran dan pengutusan atas utang usaha. Langkah yang dilakukan auditor adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah
menelusuri saldo awal utang usaha dengan laporan keuangan tahun sebelumnya. Yang kedua, review kegiatan dalam rekening buku besar utang usaha dan selidiki semua ayat jurnal yang dibukukan ke rekening tersebut. Selanjutnya, dapatkan daftar utang usaha per tanggal neraca dan periksa apakah cocok dengan catatan akuntansi yang mendasarinya dengan cara jumlahkan daftar utang usaha dan cocokkan jumlah tersebut dengan total faktur yang belum terbayar. Cocokkan juga ke buku pembantu utang usaha. Nah, selanjutnya adalah prosedur penelusuran dan pengusutan atas utang usaha tidak tercatat. Auditor dapat melakukan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, periksa pembayaran utang usaha antara tanggal neraca dengan tanggal akhir pekerjaan lapangan audit. Yang kedua, periksa dokumen pendukung utang usaha yang dicatat pada akhir tahun yang masih belum dibayar sampai dengan akhir pekerjaan lapangan. Selanjutnya, selidiki order pembelian yang belum lengkap, bukti pendukung lainnya seperti laporan penerimaan barang dan faktur dari penjualan pada akhir tahun. Nah, selanjutnya adalah prosedur konfirmasi atas utang usaha dilakukan auditor dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, meminta daftar pemasok kepada manajemen perusahaan. Selanjutnya, identifikasi pemasok-pemasok besar dengan mereview buku pembantu utang usaha. Selanjutnya, mengirimkan surat konfirmasi kepada para pemasok. Selanjutnya, lakukan perhitungan kembali atas jumlah utang usaha yang berbeda berdasarkan hasil konfirmasi. Nah, yang selanjutnya adalah prosedur analitis dilakukan auditor dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tentukan taksiran utang usaha dengan menggunakan pemahaman atas aktivitas dan lingkungan bisnis klien, cermin perdagangan normal dan riwayat kecepatan perputaran utang usaha. Selanjutnya, hitunglah rasio perputaran utang usaha. Nah, selanjutnya, analisis hasil perhitungan rasio dengan membandingkan taksiran berdasarkan pengalaman masa lalu, data industri, jumlah menurut anggaran, dan sebagainya. Selanjutnya, bandingkan biaya dengan tahun sebelumnya atau jumlah menurut anggaran untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya kurang saji karena ada utang usaha yang tidak tercatat. Selanjutnya adalah melakukan pisah batas atau cut off atas pengeluaran kas dilakukan dengan langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama, observasi nomor cek terakhir yang diterbitkan dan dikirimkan pada hari terakhir periode audit dan telusuri kecatatan akuntansi untuk memeriksa ketelitian pisah batas. Yang kedua, telusuri tanggal-tanggal pencatatan cek untuk semua cek yang tercantum dalam laporan bank pisah batas. Auditor dalam mengaudit siklus pengeluaran harus mengenali beberapa kondisi kemungkinan besar berpotensi salah saji material sebagai berikut. Yang pertama adalah pemberian barang atau jasa yang tidak diotorisasi sah oleh pejabat berwenang. Selanjutnya, pembelian aset terhadap yang disewakan. Selanjutnya, pembayaran faktur dari penjualan yang sebenarnya sudah dibayar namun tidak dilakukan. Selanjutnya adalah informasi dalam faktur dari penjualan tidak sesuai dengan informasi penelitian. Selanjutnya, periode akuntansi penerimaan barang berbeda dengan periode pencatatan transaksi dan sebagainya. Nah, yang sekarang adalah bagian F, yaitu bukti audit siklus pengeluaran. Berikut merupakan beberapa bukti audit yang didapatkan audit selama penugasan audit siklus pengeluaran kas. Yang pertama, permintaan pembelian. Yang kedua, order pembelian. Yang ketiga, faktur pembelian. Yang keempat, file transaksi pembelian. Yang kelima, daftar gaji. Dan yang keenam adalah daftar aset. Yang ketujuh adalah file transaksi pengeluaran kas.